Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini adalah pertemuan yang ketujuh. Kita bersama-sama belajar di rumah masing-masing. Saat ini pun saya berada di rumah dalam merekam video ini. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga dan dilindungi, serta diberikan ilmu yang berkah manfaat. Walaupun kita sama-sama pahami bahwa cara belajar kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana kita dipaksa untuk belajar di rumah masing-masing. Salah satunya adalah dengan cara seperti ini. Mari kita sama-sama belajar kembali di pertemuan ketujuh ini. Kita akan bersama-sama membaca, kemudian belajar tentang kajian Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 atau di buku PR halaman 39. Kita akan bersama-sama belajar tentang berpikir kritis. Atau kalau bahasa Arabnya adalah ulil albab. Mari kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Imran ayat 190 ayat sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma 'alaqta hadza batila Subhanaka faqina adzaban nar. Shadaqallahul adzim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi, wahtilafil laili dan pergantian malam, wan nahari dan siang, la ayati terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab bagi orang yang berpikir kritis atau ulil albab. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir kritis, bagi orang yang berpikir kritis pada penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian malam dan pergantian siang. Bagi orang-orang yang berpikir kritis itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti bagi orang yang berpikir kritis, memikirkan segala yang Allah ciptakan, maka mereka akan menemukan kebesaran Allah. Lalu siapakah ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim dan secara berbaring. Yang pertama adalah mereka yang mengingat Allah secara berdiri. Definisi dari mengingat Allah ini berarti salah satunya definisinya adalah sholat.
Salah satunya adalah sholat. Ciri orang yang ingat kepada Allah adalah melaksanakan sholat. Qiyaman, kalau kita mampu sholatnya secara qiyaman berdiri. Kalau tidak mampu secara berdiri, dan secara duduk. Wa ala junubihim, dan kalau duduk pun nggak bisa, maka sambil berbaring. Lalu di tengah kondisi pandemi saat ini adalah, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kita tetap diwajibkan untuk zikir, untuk mengingat kepada Allah. Saat kondisi normal, ingat Allah. Walaupun saat ini kondisi pandemi COVID-19, tetap kita wajib ingat kepada Allah. Jangan sampai gara-gara takut sama corona, tidak sholat, tidak ke masjid, dan tidak melaksanakan ibadah yang lain. Maka ciri-ciri ulil albab di tengah kondisi pandemi COVID-19, baik dalam keadaan ada wabah maupun tidak ada wabah, tetap selalu mengingat Allah. Salah satunya adalah dengan cara melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, wa yatafakkarun, dan orang-orang yang memikirkan. Fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit wal ardi, dan bumi. Ciri orang ulil albab yang kedua itu adalah orang yang memikirkan tentang apa yang Allah diciptakan di langit maupun dan di bumi. Bagaimana cara memikirkannya? Pikirin. Kalau bukan Allah yang agung, tidak mungkin adanya gunung setinggi itu. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin adanya langit menjulang tinggi. Kalau bukan karena keagungan Allah, siapa lagi yang bisa membuat dan menciptakan bumi seperti ini? Maka saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 juga kita diwajibkan, dituntut, diajak oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk memikirkan, mentafakuri kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita harus bersama-sama bertafakur kenapa wabah ini terjadi dan kenapa bisa terkena oleh wabah ini. Kalau bukan karena Allah, maka tidak akan mungkin wabah ini akan ada. Jadi wabah ini ada karena Allah mengadakan. Ketika orang sembuh, kenapa kok orang bisa sembuh? Karena Allah yang menyembuhkan. Dan kapan kondisi pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Semua atas dasar kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ciri ulil albab yang ketiga adalah merasa dan menyadari bahwa apa yang Allah ciptakan ini adalah tidak sia-sia. Corona ini adalah ciptaan Allah, maka kita harus meyakini bahwa wabah pandemi COVID-19 ini Allah ciptakan semata-mata pasti ada manfaat atau hikmah di balik semua itu. Kita juga sama-sama paham, gara-gara ada corona, pabrik sepeda laku, pabrik masker laku, pabrik handphone laku, pabrik obat laku,
kemudian sanitizer jadi laku, dan lain-lainnya. Tentu ini salah satu bagian dari hikmah bahwa adanya corona ini adalah bukan sesuatu yang sia-sia. Orang yang tadinya malas cuci tangan gara-gara ada corona jadi rajin cuci tangan. Orang tadinya malas mendawamkan wudhu gara-gara ada corona karena takut sama corona, maka orang banyak berwudhu. Tentu masih banyak lagi hikmah di balik kejadian adanya wabah virus corona ini. Maka sedikit kembali saya ulas bahwa ciri-ciri ulil albab, orang yang berpikir kritis, menurut Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang pertama adalah mengingat dan selalu berzikir kepada Allah walaupun dalam keadaan apapun. Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini tetap mengingat Allah. Salah satunya adalah dengan mendirikan sholat. Yang kedua adalah memikirkan pada penciptaan corona ini. Kita bertafakur kenapa corona ini ada, kenapa corona ini bisa merenggut ribuan jutaan orang, dan kapan corona ini akan selesai. Ini diwajibkan untuk berpikir, bertafakur. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa pada penciptaan corona ini adalah sesuatu yang tidak sia-sia, pasti ada manfaat dan hikmah di balik semua itu. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kita bersama-sama untuk selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kondisi ini ada karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, saya mengajak marilah kita bersama-sama untuk selalu beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kondisi pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa kembali sekolah normal sebagaimana biasanya, yaitu di SMK Daya Utama ini. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti di UTS kita sama-sama bisa memahami dan menyelesaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.